Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Hayya 'alas salam. La haula wala quwwata. Hayya 'alas salam. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Allahumma rabbah. Sayyidina Fadila. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa inna taqwa madar kulli sa'adah kama anna tiba'al hawa rasul kulli saqawa. Fattaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullahu wa iyaya jamaah Jumat yang Allah taala muliakan. Kita awali pada Jumat kita pada siang hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah taala atas segala limpahan rahmat karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di saat yang baik ini kita masih dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita senantiasa selalu mendapat curahan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada keharibaan alam junjungan agung, manusia yang sangat ikhlas dalam ibadah, jujur dalam ucapan, sempurna di dalam akhlak,
sehingga Allah Ta'ala abadikan beliau dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh pada diri engkau Muhammad terdapat budi pekerti yang agung yang luhur, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini kelak di akhir nanti bersama-sama dengan beliau masuk syurga, dengan beliau mendapat syafaat daripada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa iyaya, jamaah Jumat yang Allah Ta'ala muliakan. Syukur yang kedua, alhamdulillah, saat ini kita terpilih sebagai seorang hamba Allah yang dipilih untuk dapat menikmati hidangan hidayahnya Allah. Berapa banyak kita lihat saudara kita yang saat ini masih sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan pekerjaannya, sehingga saudara-saudara kita belum sempat, belum bisa meringankan langkah kakinya untuk berkumpul bersama kita semua seperti yang kita lakukan pada siang hari ini, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kalau kita buka sejarah pun juga berapa banyak orang yang hidup di zaman Nabi, berdampingan dengan Nabi, melihat kehidupan Nabi, melihat dakwah Nabi, tapi karena memang mereka semua tidak diberikan hidangan hidayahnya Allah, yang hatinya tetap ditutup oleh Allah Ta'ala sehingga tidak dapat menikmati hidangan hidayah, sehingga sampai meninggalnya pun tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Dan kita termasuk golongan orang yang sangat beruntung. Tuba liman ra'ani wa amanabi, wa thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Bersyukur kalian, kata baginda Rasul, siapa saja orang yang melihat aku, kata Nabi, kemudian dia beriman kepada aku, akan tetapi kata Nabi jauh lebih beruntung. Wa tuba summa tuba, jauh lebih beruntung siapa saja orang yang belum pernah melihat aku, akan tetapi mereka itu dapat beriman kepada aku, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab tafsir Munir yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam surat Wad-Duha, di dalam ayat wa wajadaka dhalan fahada, Syekh Nawawi mentafsirkan ketika Nabi berusia kecil, masih sekitar 7 tahun, Nabi saking asiknya bermain pernah lupa akan pulang ke rumahnya. Kesasar Nabi karena usianya masih kecil saat itu, sekitar kurang lebih 7 tahun. Ketika Nabi lupa pulang, akhirnya sang Nabi berjumpa dengan yang namanya Abu Jahal, yang saat itu Abu Jahal sedang mengendarai seekor onta yang cukup baik, yang cukup bagus, yang cukup mahal. Ontanya cukup jinak, ontanya bersih, bagus dan luar biasa, karena memang onta Abu Jahal adalah merupakan onta yang terbaik yang dimiliki oleh orang-orang saat itu. Ketika sang Abu Jahal melihat sang Nabi yang saat itu berusia kecil, melihat sedang bingung, pengen pulang, gak tahu kemana arahnya, akhirnya Abu Jahal cukup menepuk dia punya sang onta untuk kembali duduk sang onta. Bertanya Abu Jahal kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, sedang apa kau di sini? Kata baginda Rasul, wahai paman, aku sedang asyik bermain tapi lupa mau pulang. Boleh enggak saya menumpang di mana Anda punya onta, di mana engkau punya kendaraan, saya ikut pulang ke rumah? Kata Abu Jahal, baik, boleh kau menumpang di mana saya punya onta. Diangkatlah sang baginda Rasul, didudukan di belakang Abu Jahal, dan Abu Jahal duduk di depan. Ketika didudukan sang Nabi di belakang, Abu Jahal duduk di depan. Ini onta Abu Jahal yang mahal, bagus, bersih, luar biasa mahalnya. Biasanya cukup diusap atau ditepuk
ini biasanya ontak bangun kemudian berjalan tanpa disuruh lagi, kembali ke rumahnya jinak. Tapi ini ontak aneh bin ajaib, yang biasanya hanya diusap, yang biasa hanya ditepuk, kemudian tuh ontak bangun kemudian berjalan. Ini ontak diusap-usap sampai dipukul-pukul oleh Abu Jahal. Ini ontak nggak mau bangun, apalagi mau jalan. Bingung Abu Jahal, yang biasanya ontak jinak, kemudian kok tumben nggak mau jalan. Akhirnya dengan izin Allah ini ontak dapat bicara di depan Abu Jahal, di depan baginda Rasul, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waihak ma takul lima wada'tal imam wa al makmum. Hei Abu Jahal, kenapa kau letakkan sang nabi seorang imam di belakang kamu, dan engkau adalah seorang makmum, harusnya ada di belakang nabi. Kau pindahkan itu yang namanya sang imam. Marah ontak yang hanya sekedar nabi didudukan di belakang. Ontak bisa ngomong. Ketika mendengar sang ontak berbicara dengan demikian, menegur kepada Abu Jahal, jangan kau letakkan baginda Rasul di belakang. Baginda Rasul adalah seorang imam, dan di mana-mana seorang imam harus duduk di depan, dan kau Abu Jahal seorang makmum harus duduk di belakang. Ketika sang nabi dipindahkan ke depan, baru sang ontak tanpa ditepuk, tanpa diusap, itu ontak dapat berdiri kemudian berjalan menuju ke rumah baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bukti ma'asyiral muslimin. Abu Jahal langsung melihat mukjizat Nabi, langsung melihat kehebatan Nabi, langsung hidup berdampingan dengan Nabi, tapi memang hatinya ditutup oleh Allah Ta'ala. Sampai meninggal dunia Abu Jahal tidak beriman kepada Rasulullah dan juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat beruntung, kata Nabi, tuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntung kalian, kata baginda Nabi, siapa saja yang belum pernah melihat aku, jumpa dengan aku, berdampingan dengan aku, tapi kita termasuk golongan orang yang mendapatkan hidayah, yaitu beriman kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa iyaya jamaah Jumat yang Allah taala muliakan. Salah satu nikmat anugerah yang sangat besar buat kita, walaupun kita jauh berdampingan dengan Nabi, 1400 tahun lebih jarak perbedaan kita dengan Nabi, tapi kita patut mensyukuri atas nikmat dan anugerah yang begitu besar, yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ciri dan tanda orang yang dapat menikmati hidangan hidayahnya Allah, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa orang yang mendapatkan hidangan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tandanya yashrah sadrahu lil Islam, lapang dia punya dada, lega dia punya dada ketika menerima aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang untuk memanggil kita melaksanakan salat Jumat berjamaah, lapang hati kita, yashrah, terbuka hati kita. Kita tinggalkan semua urusan dunia kita, kita tinggalkan semua urusan dagang kita, kita tinggalkan semua urusan bisnis kita, langkahkan kaki kita berkumpul menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang mendapatkan hidangan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, siapa sih orang yang dikasih tanda ketika tidak mendapatkan hidayahnya Allah? Maka sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan hidangan hidayahnya Allah Ta'ala, ketika dapat panggilan Allah Ta'ala, ketika azan telah berkumandang, dia punya hati ngap, dia punya hati sempit, dayiqan haraja, dia punya dada merasa tidak terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun azan berkumandang di sampingnya, walaupun masjid ada di samping tempat dia bekerjanya, tapi kalau memang dadanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibuat sempit oleh Allah taala, tetap dia tidak akan tinggal urusan dunianya, tetap dia akan tidak tinggal urusan pekerjaannya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullahu wa iyayah jamaah Jumat ya Allah Subhanahu wa taala muliakan.
Bersyukur kita terpilih oleh Allah Ta'ala, dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah kelak nanti di yaumil akhir kita sama-sama dengan baginda Rasulullah masuk dalam surga Allah bersama baginda Rasulullah, mendapat syafaatnya daripada baginda Rasulullah, dan sama-sama kita dapat menikmati hidangan surganya Allah, yaitu bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk putra dan putri kita, anak-anak kita yang mana saat ini mungkin masih sedang mengenyam pendidikan, kita bermohon pada Allah mudah-mudahan mereka semua dijadikan anak-anak yang baik, menjadikan anak yang soleh dan solehah, yang manfaat bagi keluarga, manfaat bagi lingkungan, dan juga manfaat dibuat di akhirat kita nanti. Sebab ma'asyiral muslimin, seorang anak pun juga nanti di yaumil akhir nanti bisa menolong kita, bisa memberikan syafaat kepada kita ketika di yaumil akhir nanti. Ada sebuah hadis dalam Imam Muslim dikatakan bahwasannya ada seorang anak, itu ada seorang anak sudah di depan pintu surga, disuruh masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udkhulul jannah, masuk ke dalam surga. Tapi si anak karena memang anak yang soleh, ini anak-anak yang solehah, tidak ya Allah, la ya Rabbi hatta nara abawana wa ummahatana, saya enggak bakal mau masuk surga ya Allah sebelum saya melihat saya punya aba, sebelum saya melihat saya punya bapak, sebelum saya melihat saya punya ibu. Sampai disuruh kembali oleh Allah Ta'ala, udkhul jannah, masuk kau ke dalam surga wahai anak. Kata si anak, la lam narah aba'ana wa ummahatina, enggak mau saya masuk surga ya Allah sebelum saya masuk surga melihat ada bapak ibu saya di dalam surga. Ini anak yang sangat bermanfaat yaumil akhir nanti, anak yang bisa menolong kita sebagai orang tua, menjemput kita ketika amal baik kita kurang, maka seorang anak dapat memberikan syafaat kepada kita sebagai orang tua dan dapat mendampingi kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Allah Ta'ala sehatkan badan kita, Allah Ta'ala berikan keberkahan kita, berkah di dunia dan juga berkah di akhirat. Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, anak yang manfaat bagi keluarga, manfaat bagi lingkungan, dan juga manfaat bagi agama. Dan juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang tua kita yang saat ini mungkin sedang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakitnya, Allah Ta'ala jauhkan, sembuhkan daripada penyakitnya, sehingga kembali menjadi hamba-hamba Allah yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga buat orang tua kita yang telah pulang dipanggil oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosanya, Allah Ta'ala terima segala amal baiknya, dan Allah Ta'ala berikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Syahadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in warda Allahumma al-arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina Allahumma barik lana fi auladina Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadarrahum wafiqna li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma innaka ta'lamu sariratana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu ma fi nufusina wa ma indana faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatana ya Allah wa ta'lamu hajatana ya Allah fa'tina sudana. Allahumma nas'aluka imanan yubashshiru qulubana wa yajiran sarisibana illa ma katabta lana warida bima qadaita alaina wa ilman nafi'an qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiba wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Syukur